Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois merupakan dua nama pemain besar yang berasal dari Belgia. Memiliki prestasi di atas lapangan, keduanya pernah terlibat konflik. De Bruyne dan Courtois dikabarkan terlibat cinta segitiga dengan seorang wanita seksi bernama Caroline Linen. Dalam autobiografinya, Keep It Simple, De Bruyne menulis bahwa Thibaut Courtois pernah merebut kekasihnya. Karena hal itu, De Bruyne dan Courtois sempat ribut dan nyaris terlibat baku hantam dalam latihan timnas Belgia. Kekasihku, Caroline, pergi ke Madrid dengan beberapa pemain dan Thibaut melakukan hubungan gelap dengannya. Perselingkuhan antara Courtois dengan pasangan De Bruyne tersebut terungkap pada tahun 2013. Polemik asmara ini sempat membuat pelatih Red Devils, Mark Wilmots, berkeinginan untuk mengambil tindakan tegas. Wilmots sempat bertanya kepada De Bruyne sebagai korban, apakah ia keberatan dengan keberadaan Courtois di tim nasional. Jika saat itu De Bruyne berkata iya, maka bukan tak mungkin lagi bagi Wilmots untuk segera menepikan Courtois dari tim utama. Meski begitu, De Bruyne tak menempuh cara itu dan memisahkan kehidupan personal dengan pekerjaannya sebagai pesepak bola profesional. Aku tak tahu mengapa Thibaut melakukan hal itu, namun yang jelas kami tetap berhubungan secara profesional. Aku pikir aku tak punya hak untuk membuatnya dikeluarkan dari tim nasional hanya karena ia melakukan sesuatu yang kejam padaku. Bagaimanapun, dia adalah kiper yang bagus. Jadi, aku meminta pelatih untuk tetap mempertahankannya. Mengetahui De Bruyne yang marah besar terhadap perselingkuhan tersebut, Caroline akhirnya berani mengungkap. Dia mengatakan jika ia bertemu dengan Courtois ketika berkunjung ke Madrid. Ketika itu, sang penjaga gawang masih menjalani peminjaman di Atletico Madrid dari Chelsea. Selama di Madrid, Courtois selalu menemaninya meski masih berstatus sebagai kekasih De Bruyne. Malam itu, Thibaut menawarkan apa yang tidak aku terima selama 3 tahun berpacaran dengan Kevin. Bersama Thibaut, aku bisa berbicara banyak hal dan dia bahkan menyiapkan makanan enak untukku. Kevin tidak pernah melakukan itu untukku. Setelah hubungannya dengan De Bruyne berakhir, Caroline kembali mengungkap fakta ke halayak publik. Ia melakukan hal tersebut karena De Bruyne ternyata lebih dulu berselingkuh. Tak mau kalah, wanita itu mendekati rekan setimnya De Bruyne, Thibaut Courtois. Pernyataan kontroversial Caroline Linen ini sudah dibenarkan oleh Kepala Bidang Media Timnas Belgia, Steven Van Lok. Memang ada ketegangan antara Courtois dan De Bruyne, namun semua kembali normal setelah De Bruyne dan Courtois kembali bercanda. Pasca berpisah dengan Caroline Linen, De Bruyne kemudian menemukan tambatan hati lain, Michel Lacroix, pada 2014. Keduanya menikah pada tahun lalu dan kini dikaruniai satu buah hati yang bernama Mason Million De Bruyne. Courtois sendiri kini sudah menikah dengan Marta Dominguez dan memiliki 2 anak bernama Adriana Courtois dan Nicolas Courtois. De Bruyne dan Courtois sudah mengubur dalam-dalam kisah itu dan kini mampu menjaga harmoni setiap kali tampil bersama di timnas. Keduanya bahkan menjadi bagian dari tim nasional Belgia yang berlaga di ajang Piala Dunia 2018 lalu. CEO Tottenham Hotspur, Daniel Levy, telah mencanangkan proyek stadion baru Tottenham sejak 2007. Meski begitu, proses konstruksi tahap pertama baru dilakukan pada 2016. Konstruksi ini terletak di jalan yang sama dengan stadion lama White Hart Lane. Pada Mei 2016-2017, stadion baru sudah separuh jadi. White Hart Lane lama pun dirobohkan demi memberi tempat bagi White Hart Lane baru. Tinggal separuh pekerjaan, pembangunan pun diharapkan tuntas pada akhir 2017-2018. Nyatanya, penundaan terus terjadi. Pada Agustus 2018, pihak klub menunda pembukaan stadion baru karena terdapat masalah pada sistem keamanan yang penting. Pihak klub lantas mengumumkan akan ada pemberitahuan pada Januari 2019. Akan tetapi, pada Desember 2018, manajemen mengumumkan penundaan lagi. Mereka masih perlu memastikan rencana keamanan, rencana medis, peralatan keselamatan, hingga sistem deteksi api. Di bulan itu pula, 6.000 fans telah diundang masuk untuk melongok interior stadion. Pihak klub kembali menjanjikan akan ada pemberitahuan pada Maret 2019. Lantas, pada pertengahan Februari, 1.000 fans diundang untuk nobar pertandingan American Football di dalam stadion baru. Logo NFL dan mural para pemain bintang sudah terlihat di beberapa titik. Tak ada yang tahu pasti mengapa konstruksi stadion tak kunjung selesai.
Yang pasti banyak dugaan yang menyatakan bahwa biaya stadion membengkak dari perkiraan awal. Awalnya perkiraan biaya 400 juta pound sterling membengkak menjadi lebih dari 1 miliar pound sterling. Kondisi ekonomi Inggris yang sedang runyam akibat polemik Brexit diduga kuat menjadi alasan pembengkakan ini. Pada akhirnya, pihak klub mengumumkan kabar bahagia pada Maret 2019. Tottenham Hotspur Stadium akan dibuka pada bulan April 2019. Sebelum menghelat laga resmi, 2 tes event akan dihelat sebagai uji coba venue, sekaligus persyaratan mendapatkan sertifikat keamanan. 2 laga tersebut adalah laga Tottenham U18 versus Southampton U18 pada 24 Maret dan laga legenda Tottenham pada 30 Maret. Fans Spurs bisa berbangga dengan stadion barunya lantaran punya kapasitas sebesar 62.000. Angka ini hampir 2 kali lipat dari kapasitas White Hart Lane lama yang cuma 36.000. Dengan kapasitas sebesar itu, Tottenham akan memiliki stadion terbesar keduanya di Inggris di bawah Old Trafford-nya Manchester United. Konstruksi tribun ini juga termasuk tribun tanpa pertingkat yang menampung 17.500 penonton. Tribun tunggal yang dipenuhi penonton yang berteriak dan bernyanyi di belakang gawang tersebut dipercaya mampu bersaing dengan tribun The Kop di Anfield atau tribun Yellow Wall di Signal Iduna Park. Satu hal penting yang akan membuat stadion ini berbeda dengan stadion lainnya, sebagai bentuk komitmen terhadap kerjasama 10 tahun dengan NFL, stadion ini juga mampu menggelar pertandingan American Football. Jika Tottenham bermain, rumput asli akan digunakan. Jika NFL berlangsung, rumput asli akan diangkat secara otomatis. Lalu tergelarlah rumput sintetis yang berada di bawah lapisan rumput asli. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan pastinya klik subscribe. Bye!